untuk Jokowi. Saya marah. Jadi Itu awalnya itu ya. untuk ini ya, mulai dari mana? Pertama begini, saya senang dengan orang muda. Pertama karena orang muda itu kan dunianya itu dinamis, lalu kreatif, lalu inovatif. Kalau saya bertemu dengan orang muda itu seringkali menemukan ide-ide baru, suatu yang segar yang seringkali tidak pernah saya duga. Nah, dari situ saya belajar dari orang muda. Lalu yang kedua, saya punya keyakinan bahwa orang muda itu adalah wajah masa depan gereja. Amin. Ya masyarakat, ya negara. Maka harus dibimbing, harus didampingi, ya harus diajak belajar. Ya. Maka entah teman-teman, adik-adik, rekan-rekan itu sadar atau tidak, saya selalu berusaha supaya kalian itu belajar dari setiap peristiwa, dari setiap pengalaman, bahkan dari hal-hal yang sederhana. Tujuannya hanya satu, supaya kalian itu menggali potensi diri, bertanggung jawab terhadap hidupmu, lalu digunakan untuk perkembangan atau untuk keberlangsungan hidup bersama. Sebenarnya tujuan saya itu hanya satu kalau mendampingi orang muda, supaya orang muda itu percaya bahwa dalam dirinya itu banyak potensi. Kadang-kadang itu kan ditutupi oleh kemalasan, keminderan, ketakutan, ketidaktahuan gitu ya. Maka itu harus dibongkar. Dan saya sendiri tidak tanggung-tanggung dalam arti kalau mendampingi orang muda ya harus all out ya. Soal materi, soal waktu, soal pikiran dan sebagainya. Intinya bahwa supaya teman-teman itu berguna tidak hanya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadilah pribadi yang pembelajar, percaya diri, bisa mampu melakukan banyak hal sederhana-sederhana tapi menginspirasi banyak orang. Maka seringkali saya agak sedih, agak sedikit keras, ya, agak sedikit kecewa. Gitu. Kalau ada yang diutus kemana, diberi tugas, itu, wah jangan saya tidak siap dan tidak mampu, wah tidak boleh menjadi alasan. Maka saya berharap teman-teman itu nanti militan ya, militan peka, menjadi wajah gereja, gitu, berprinsip. Ya kalau akhir-akhir ini agak sedikit menegur, memberi peringatan, mungkin teman-teman menganggap saya marah atau kecewa. Sebenarnya tidak, tujuannya sih untuk teman-teman sendiri, untuk kalian sendiri. Lalu apalagi? Saya yakin ya selama pendampingan itu pasti banyak hal yang tidak berkenan ya, entah ucapan saya, gaya saya ya, atau ajaran-ajaran saya mungkin mengagetkan ya, memporak-porandakan iman kalian ya. Gua kok ada romo kayak gini, itu ajarannya, hidupnya gini ya, ambil saja yang baik ya. Yang jelek disimpan dalam hati, diambil juga apa ya. Terus jangan putus asa, jangan menyerah gitu. Siapapun nanti yang menggantikan itu pasti akan jauh lebih baik. Terus apa lagi? Sebenarnya saya masih punya banyak rencana, harapan, cita-cita, keinginan tentang orang muda supaya berkembang. Tujuan saya itu ingin orang muda Katolik itu berkiprah gitu. Benar yang dikatakan oleh Romo Hari itu ya. Meskipun orang lain mengatakan kaum muda itu sumber masalah, kita harus berani mengatakan bahwa orang muda itu sumber solusi. Masih banyak rencana-rencana, program, keinginan, harapan, PR ya, untuk khususnya untuk Komisi Kepemudaan dan Orang Muda ya. Masih ada IYD, ada PYD, ada IYD, ada yang ngejar itu
leadership ya, tapi jangan menyerah ya. Mau bagaimana lagi? Soalnya memang di bawah kaul ketaatan saya mendapat tugas yang baru di tempat yang baru. Kalau saya mengingat masa-masa lalu bersama teman-teman itu sedih kalau mengingat masa lalu. Banyak hal yang sudah kita bangun, banyak hal yang sudah kita ikatkan di hati, banyak hal yang masih perlu kita selesaikan ya. Tapi kalau saya mengingat jauh ke depan, wah masih ada tantangan yang harus saya hadapi. Dan yang terakhir